Di rumah tuh ada makhluk yang gede itu ya. Ya makhluk tuh ya bulunya gitu, taringnya, matanya belotot. Itu yang namanya nyerang itu. Wah, yang namanya isi rumah itu hancur semua, berantakan. Pas saya juga ikut masuk, itu yang namanya kasur nggak pernah dijemur kali ya. Itu yang namanya itu penuh dengan darah. Begitu orang itu mau ke pintu, itu yang namanya kepelantangan, tonjokan yang ada saya mental. Oh, samberan dari sekejap saya duok langsung saya mental ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam sekalian. Kita berjumpa lagi di channel yang selalu mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Serta jangan lupa untuk like, memberikan komentar dan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman Anda juga suka dengan cerita-cerita horor, mistis, dan mencekam tentunya. Oh ya, buat Sobat Malam Mencekam sekalian yang juga memiliki pengalaman yang bersifat horor dan cukup mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan melalui email yang sudah kami siapkan. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan undang Anda untuk hadir ke studio untuk menceritakan kisah Anda, atau kami akan mengisahkannya. Terima kasih. Dan malam ini kita berada di satu lokasi, yaitu di daerah Bandung Selatan. Dan di sini saya sudah bersama Ki Jamrong yang akan kembali mengisahkan perjalanannya. Tapi ini menarik karena malam ini perjalanan yang akan dikisahkan malam ini adalah perjalanan mengenai pendakian. Assalamualaikum Ki Jamrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik saja, alhamdulillah. Baik ya, syukurlah. Sehat ya? Sehat. Oh, kelihatannya lagi batuk ya? Keselak. Oh, keselak. Iya. Nah, Ki Jamrong, ini kan ceritanya mengenai pendakian ya, Ki Jamrong? Iya, ya? pendakian. Itu gimana nih? Pendakiannya seperti apa nih? Jadi kita sekarang tuh ceritanya pendakian di Gunung Merapi, atau di situ banyak yang kejadian ketemu sama makhluk gaib. Malah saya di situ ada ketiduran saya ada tugas dari seorang kiai untuk masuk ke guha. Di guha langsung banyak kejadian aneh. Jadi gua itu ada di gunung yang Ki jadi Jamrong daki, ya? di kaki gunung. Oh, di kaki gunung. Di kaki gunung. Nah, itu waktu pendakian itu kondisinya malam ya? Ya malam ya. Malam. Jadi ada peralatan atau perbekalan atau Gak ada. perlengkapan yang Gak ada. Gak bawa apa-apa itu. Jadi kalau kondisi malam itu kan gelap tuh. Kalau di hutan itu gelap. Itu kebetulan waktu itu tuh ya cuaca agak terang gitu. Saya sekitar tanggal 12-13 bulan purnama lah. Oh, bulan purnama. Iya. Jadi berarti penerangannya itu dari alam. hanya mengandalkan penerangan alam, yaitu dari cahaya bulan. Iya, ya. dari cahaya bulan. Kalau nggak ada itu gelap ya. Ya pasti itu gelap. Apalagi hutan belantara ya. Belantara, pohon-pohonnya besar. Itu ceritanya gimana Ki? Awalnya seperti apa? Jadi dulu tuh saya punya punya cerita tuh dulu waktu perjalanan itu saya ya semacam ada kemauan dari habis saya sholat dari masjid Demak tuh waktu wirid, satu ada tugas dari seorang ulama. Saya ditugaskan untuk mendaki ke Gunung Merapi.
Ya itu sekitar kalau nggak salah dulu Itu di tahun berapa itu? ya kurang lebih itu tahun, kalau nggak salah tahun 81, bulannya tuh bulan Mulut kalau nggak salah. Dah waktu mau ada tugas itu, saya waktu wirid di masjid ada tugas tuh di situ mau pesta Muludan dulu tuh. Ya udah di situ saya tuh udah lagi wirid ya sekitar jam 10-an saya ada ilafah, saya harus suruh naik ke atas. Susah jalan, udah wirid udah gitu saya pamitan sama yang ada di masjid, petugas masjid. Dia menyarankan, "Dek, kalau ke sana hati-hati, apalagi sekarang malam, kalau bisa sih besok aja." Siapa yang ini? Yang itu yang menyarankan itu petugas masjid. Tugasnya. Petugas masjid. Disarankan malah satu dikasih nasihat, awas kalau ini tuh kan di daerah itu tuh kan masih cuacanya kan masih alam, masih bau belerang atau gimana, nanti kamu hati-hati. Kalau bisa kata itu tuh udah mendingan jangan aja. Enggak apa, ini ada saya waktu tadi habis wirid, satu ada bisikan, saya suruh ke sana. Ini kira-kira yang bisikan itu siapa? Kata orang penjaga masjid itu. Ya saya juga kurang tahu Pak, tapi dia berpakaian ya seperti pakaian kiai gitulah, seperti pakaian kiai, bawa tasbih. Dia cirinya orang itu pakai cincin warna hijau di sebelah kanan tuh. Udah gitu saya tuh dinasehat harus harus jaga alam, jaga tata krama, jaga kesopanan waktu naik. Jadi jangan etika lah ya. Iya, pakai etika, jangan jadi istilahnya tuh ya jangan terlalu sombong lah. Emang cuaca bagus, terang bulan. Mudah-mudahan kamu kesana gak ada gangguan dari mana. Ya Pak, saya terima kasih atas doanya. Saya mau lanjut perjalanan. Nanti saya mau ada ini sedikit. Si petugas itu tuh pulang dulu, tahu pulang tahu kemana, terus dia bawa botol aqua terus gitu tuh, botol aqua yang ukuran 0,5 liter. Terus dia kasih doa, terus saya dikasih minum tuh, badan satu dicipratin. Ya udah deh kalau begitu, udah kamu silahkan berangkat. Ya satu salam, cium tangan, langsung berjalan. Keluar dari masjid tuh saya tuh di situ tuh banyak orang-orang tuh pada ngeliatin itu, memandang saya tuh seperti ya mandang kosong gitu ya. Itu jadi saya selama keluar dari masjid itu orang selalu mandang saya tuh. Ada yang nunjuk begini, ada yang gimana gitu, tapi gak kedengaran ngomongnya apa-apa, gak kedengaran. Ya gak tahu berapa hari, gak tahu berapa minggu, saya nyampe ke kaki gunung tuh, nyampe di situ ketemu sama orang yang udah tua di kaki gunung tuh. Kaki gunung ya. Dia nanya, "Kamu mau kemana?" Kata saya tuh, "Mbah, saya tuh waktu di masjid tadi ada tugas suruh naik ke gunung. Emang tujuannya apa, maksudnya apa, saya nggak tahu. Tapi saya ditugaskan nanti di sana." Dikasih tahu juga Mbah saya tuh, nanti di sana ada yang ngarahin. Ya kalau ngarahin sih saya nggak tahu, nggak dikasih tahu namanya, atau perempuan atau laki-laki, muda, tuanya saya nggak tahu. Nanti juga ada yang ngarahin. Terus si orang itu tuh senyum, si orang tuh, "Oh berarti kamu tugas ya?" "Iya Pak." "Ada gini aja, sekarang kamu tunggu. Ini kan sekarang istilahnya tuh jamnya belum waktunya pas berangkat. Nanti kurang lebih jam 10-an lah kamu boleh sudah berangkat. Sekarang jangan." Kok begitu? Ya udah kamu gitu aja. Saya tuh di situ tuh berpikir ya, mungkin dari ceritaan orang yang tadi di bus itu saya punya pikiran gini, mungkin orang ini yang mau ngarahin saya tuh mungkin orang ini atau gimana ya. Di situ saya berpikir, terus hati saya tuh mengatakan, "Iya ini orangnya." Oh ya gitu, saya senang lah dengar, udah dari hati saya udah
feeling begitu tuh udah. Jadi satu manut sama orang yang tadi tuh. Terus udah si mbah itu tuh satu disuruh abdas wudu, udah wudu, terus dibawa ke masjid kecil ya, mushola gitu ya, mushola. Ya. Mushola satu suruh abdas, suruh sholat sunnah. Udah sholat sunnah tuh udah berapa kali rokaat, udah itu saya dikasih nasihat lagi, kamu hati-hati kalau ke sana. Nanti di sana ada guha. Nanti kalau di guha kamu hati-hati, kalau di depan gua kamu jangan macam-macam. Kalau mau lanjut, kalau mau duduk di situ istirahat. Iya, Mbak, saya mau saya perhatiin aman dari Mbak. Ya udah sekarang gini aja, udah silahkan. Cuman hanya bisa mendoakan, nggak bisa ngasih apa-apa. Itu air ya udah diminum, udah diciprat-cipratin. Ini ada lebihnya sedikit. Nanti kalau di depan guha itu tolong kamu sebelum duduk cipratin dulu si air ini sampai habis. Baru duduk di situ. Nanti ini yang namanya botol jangan dibuang sembarangan, jangan. Ya taruh di mana lah kira-kira, jangan merusak alam lah, terserah kamu mau di mana, yang penting jangan dibuang sembarangan. Oh iya Mbah, saya ngerti. Jangan nyampah lah. Jangan nyampah ya. Lanjut satu perjalanan dari mushola kecil itu tuh jalan. Ya kurang lebihnya sekitar bulan udah tinggi, bulan tuh udah tinggi ya, sekitar jam 10-an lah, jam 10-an. Nyampe di kaki gunung itu, saya dari kejauhan tuh kelihatannya tuh ada putih-putih dari kejauhan tuh. Ada putih-putih dari kejauhan. Ya saya tuh penasaran, saya tuh deketin terus ya. Deketin. Pikiran saya tuh dikira pohon pisang. Saya deketin, itu ternyata tuh pocong. Ternyata tuh pocong. Pocong tuh malah dia bukannya lari, nyamperin. Si pocong tuh mendekat, tapi dia nanya tuh suaranya tuh nggak jelas, suaranya tuh ya, jadi suara mendengung. Kamu tuh mau kemana malam-malam, cari apa, kamu kesini-sini, padahal sih mendingan tidur di rumah. Kamu tuh sebenarnya mau apaan, mau gini, udah malam, kamu masih muda, masih anak-anak, mau ngapain kesini-sini? Apa kamu mau cari ilmu atau mau cari apa, cari kekayaan atau gimana? Kayak satu, kok kamu bisa ngomong? Tapi selama ini yang saya tahu ya, kalau ketemu sama bangsa-bangsa kamu tuh gak pernah ngomong, gak pernah cerita. Oh kamu tuh bisa ngobrol gitu, gimana ini ceritanya? Si itu tuh si pocong itu dia tuh tangannya keluar, tangannya tuh bisa dari begini tuh, dia tuh langsung keluar, lepas pocongnya, dilepas sendiri, dibuka. Itu pakaiannya tuh seperti pakaian jawara. Si pocong tadi tuh berubah jadi pakaiannya pakaian jawara, pakai ikat, pakai rompinya rompi semu kecoklat-coklatan. Dia tuh bawa peti panjang ya, sekarang begini, dibungkus pakai kain batik seperti itu tuh. Nah gini aja, kalau kamu sebenarnya mau kemana? Ya saya mau ke atas kemana? Ya ke sana, mau di atasnya mau. Ya saya juga kurang tahu lah. Pokoknya saya mau jalan aja ke atas. Ya gini aja kamu nih ya, peti ini bawa. Kalau nggak perlu, nggak kepepet, tolong jangan dibuka. Nih saya kasih pinjam dulu nih peti ini, kasih pinjam. Nanti kalau udah, nanti saya ambil sendiri. Gak usah kamu datang ke sini, gak usah. Nanti saya datang ke kamu ada di mana, pasti saya tahu. Oh iya. Terus seperti itu yang segini itu saya bawa, digendong gitu, kayak bawa pedang gitu. Ya, diikat ke depan ya. Iya. Tuh saya jalan, yang namanya di jalan tuh ya ketemu seperti ada suara-suara suara-suara kera atau suara apa. Itu saya di situ tuh nggak ada perasaan takut atau gimana. Saya biasa aja, mungkin karena pengaruh dari peti itu atau itu walau alam saya kurang tahu itu satu. Udah jalan makin lama makin atas, di situ ada jalan setapak, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, terus ke sana lurus. Tuh di pertigaan itu tuh saya tuh berdiri, ini satu kemana arahnya, bingung ya.
Ya dengan spontan itu yang namanya peti yang tadi seolah-olah dia narik, gerak, narik. Oh berarti saya harus ke kanan. Nah, saya ikuti itu dari gerakan peti tadi tuh ke kanan. Selama saya habis dibelok ke kanan itu saya ketemu sama tengkorak. Emang saya juga merinding, manusiawi ya, wajar ya. Merinding saya juga. Masalahnya saya sendiri malam. Tengkorak tuh mendekat gitu. Dia bunyi waktu jalan tuh bunyi kulotrak. Dia tuh ngomong, jadi dari mulutnya tuh keluar asap dari mulutnya tuh. Jadi bukannya ngomong, jadi mengeluarkan suara gitu ya. Jadi suaranya tuh ngos-ngosan kayak orang capek, hos, tapi keluar asap si dari mulutnya tuh. Keluar asap. Tapi saya nggak tahu maksudnya apa tuh tahu. Dia tuh jadi tangannya tuh gini. Jadi dari hos gitu. Jadi saya kurang tahu itu tuh gini. Mungkin kalau saya ngerti mungkin suruh ngelepas cincin itu atau gimana, saya kurang tahu. Jadi tangannya diginiin, udah gini sambil nyengiruin, jadi gigi ini didekatin sama saya tuh begitu. Tuh ya. Saya di situ agak tadinya saya tuh takut tadinya tuh ini takutnya gitu dia menggigit atau gimana ya, saya tuh takut dia gini ya giginya tuh di gini sama saya tuh. Saya mundur, tapi dia ngomongin hos. Bukannya saya ngambil yang barang yang gigi sama ini dicabut, enggak. Itu saya malah mundur. Mundur menghindar. Jadi seolah-olah itu makhluk itu tengkorak itu seolah-olah kecewa gitu ya, mungkin dia, kalau kita ngerti bahasanya mungkin dia minta tolong suruh dicabut atau gimana gitu ya. Saya mundur, dia kecewa. Dari matanya tuh ngeluarin sinar merah dari matanya tuh. Itu keluar sinar merah dari matanya tuh. Saya juga kalau nggak ngeles ke sebelah kanan mungkin saya kena. Yang kena itu pepohonan. Begitu kena titik sinar itu tuh, si pepohonan itu langsung mati, kering si pepohonan itu tuh. Ya mungkin gimana ya, saya nggak tahu itu ilmu apa tuh, nggak tahu. Daripada saya bikin masalah dengan makhluk itu, saya lanjut lari. Dia langsung ngejar. Jauh lah ya. Dia satu maksudnya lari, tapi dia ngejar. Bunyi kulotrak. Mungkin karena tulang-tulang sandi-sandinya beraduk gimana nggak tahu ya. Semakin lama di situ tuh di depan lagi ya kedengaran suara. Ada suara orang perempuan minta tolong. Seorang perempuan minta tolong. Saya pikir ya, boro-boro mikirin nolongin orang lain, saya aja dikejar-kejar tengkorak gitu ya, kejar-kejar lari. Nggak taunya tuh udah lari gitu tuh, saya di situ tuh saya ngambilnya tuh, di situ ada batu, di situ tuh ada batu yang besar juga ya sekitar ya mobil sih ya. Ya agak gedean lah gitu. Saya tuh ngumpet di balik batu tuh ngumpet. Udah ngumpet itu si tengkorak tadi tuh naik ke atas, di atas batu. Tapi dia selalu begini, jadi selalu minta ditolong. Terus saya lari ke belakang ini, pas di situ tuh ada apa ya, rindang gitu, pepohonan seperti rumput-rumputan tuh banyak itu. Saya masuk di situ, nggak taunya tuh di situ ada gua. Di situ masuk ke gua. Waktu masuk ke gua tuh di situ tuh, jadi si makhluk tadi tuh nggak ngejar lagi, nggak. Udah gitu tuh saya liatin dari ya sekitar dari mulut gua, saya sekitar 10 meter saya ngeliat keluar itu si tengkorak itu balik lagi. Kan kecapean tuh saya tuh ya, kecapean, haus atau gimana itu pasti habis lari. Satu di situ duduk di pinggir gua tuh duduk. Jadi sosok tengkorak itu langsung balik lagi kelihatan, jadi nggak menghilang, balik lagi. Sampai bunyi kelotrak sampai dari mulutnya keluar asap. Dia nggak ikut masuk ke dalam. Nggak masuk. Udah saya duduk di itu merasakan saya habis sampai dikejar-kejar. Itu yang namanya barang yang tadi di gendongan saya tuh bunyi kertak. Ya saya juga kurang ngerti itu ya bahasa itu, saya bunyi kertak. Itu yang iketan yang tadi di sini tuh lepas dengan sendirinya, si tali itu tuh lepas. Langsung saya ambil, udah lepas saya ambil taruh di depan begini, nyender ketiduran di situ tuh, ketiduran.
Udah saya lagi di waktu tidur itu ya dibilang, ya kalau dibilang mimpi ya masalahnya begitu nyender angop sekali langsung tidur, berarti setengah tidur ya. Iya. Berarti setengah tidur. Di situ kedatangan nenek-nenek yang bawa tongkat. Di dalam ituan mimpi itu saya ditanya, "Kamu tuh siapa?" "Kamu siapa? Dari mana? Maksud tujuannya mau apa kamu?" "Enggak, nih saya tuh di sini tadi dikejar sama tengkorak, satu kelari ke sini tuh ngumpet. Jadi masuk ke sini saya nggak ada tujuan apa-apa." Jadi dia tuh ngeliatin peti yang ada di saya ini, ngeliatin seperti itu. Pas peti itu buka dengan sendirinya. Buka sendirinya, yang kelihatan saya tuh yang di peti itu pecut. Jadi si nenek itu waktu lihat cambuk tuh, si nenek itu langsung bukannya masuk ke dalam, kabur keluar teriak. Si nenek itu Setelah melihat cambuk cambuk tersebut. itu, iya langsung keluar, bukannya masuk ke dalam, bukan, langsung keluar, kabur. Udah si nenek itu keluar, kabur, ada yang makhluk tinggi besar lah, bulunya kayak seperti apa ya, gorila tuh apa ya, bertaring, matanya merah, keluar teriak-teriak, "Mak, tunggu mak, tunggu." Terus ada suara, "Lari." Kata si mak tuh, lari. Terus si makhluk itu tuh langsung Lari juga. melangkahi saya, melangkah. Itu ya tubuhnya tinggi besar itu, kalau di gua sebenarnya kan kepentok ke atas, itu singgah bablas lewat lari. Ngeplos Gitu lari. Di situ tuh saya gini ya, kok aneh, tinggi besar nggak kepentok itu gimana, bablas. Tuh yang tadi barang tadi itu saya ambil, saya gibas-gibasin begini, itu dari si ini gaganya ke sini tuh ngeluarin api merah ke sini tuh. Merah. Saya gini-gini aja gibas-gibas itu. Saya nggak tahu itu yang namanya apa-apa, saya nggak tahu gibas-gibasannya. Keluar api, keluar api. Saya kira ya ini kok bisa keluar api nih. Jadi si barang itu saya mampatin, saya masuk ke dalam. Di dalam tuh ya seperti apa ya, danau gitu ya. Itu di dalam gua. Di dalam gua tuh ada yang seperti, jadi si air tuh emang bening sih, tapi warnanya merah di situ tuh. Dia kayak seperti merebus air gitu ya, bluk. Air mendidih. Iya, air mendidih itu. Pas saya dilihat dia pakai ini itu, yang tadinya air mendidih itu berhenti, mendadak berhenti, nggak gerak lagi, nggak bergerak. Emang di situ ya, pas habis air itu berhenti di situ, dari seberang yang tadi itu di situ ada keluar sebangsa naga pakai mahkota. Keluar maranin, saya takut, mundur. Nanya, "Kamu bawa itu perintah siapa? Itu barang dari mana? Dari nyolong atau gimana?" Saya enggak ngambil atau enggak apa. Saya tuh lagi duduk. Ini saya cerita dari dalam impian ya. Ini satu lagi duduk. Terus ada yang ngasih barang ini. Dia katanya ngasih pinjam. Nanti kalau kamu pulang, nanti saya diambil, gak usah dicari. Nanti saya datang sendiri. Situ si naga tuh. Jadi ngeluarin dari mulutnya tuh ngeluarin api. Itu yang namanya barang yang tadi dipegang masa itu, dia dengan sendirinya bergerak sendiri, tapi enggak sampai binasa sama makhluk itu, enggak, cuma ya gibas-gibas aja gitu. Udah lihat gibas-gibas itu, si naga mundur ke tempat asal. Dia malah, "Udah sekarang gini aja, kamu udah keluar aja, di sini nggak ada masalah, udah pulang aja." Saya nanyain namanya naga itu nggak dikasih tahu, enggak. "Udah kamu pulang aja." Tapi saya pulangnya ke mana arahnya? "Ya kamu aja dah, tadi masuk ke mana?" Ya itu lagi ke sana. Di situ tuh ya kelihatan sama saya tuh, di situ tuh banyak lubang di situ tuh, banyak lubang-lubang. "Udah kamu arahnya dari sini lurus aja, nantinya keluar."
oh ya saya mau keluar aja ya. Udah sana keluar aja. Saya udah ngelangkah dua tiga langkah. Terus dia manggil lagi. Sini. Saya balik lagi. Ada apa? Dia tuh ngasih semacam serbuk gitu. Ngasih dari mulutnya tuh. Waktu saya tangan saya tuh suruh gini. Terus dia dari mulutnya tuh ngeluarin serbuk ke tangan saya tuh. Serbuk ya semacam pasir gitu, pasir halus gitu ya. Dari mulutnya Sinage itu saya gini lihat nih apa sepanjang begini, apa gunanya, ada manfaatnya kayak begini ya, nggak ada guna, saya buang. Si pasir yang serbuk itu saya buang. Waktu dibuang si serbuk tadi tuh, begitu dibuang itu keluarin asap. Si tadi itu barang tuh ngeluarin asap. Itu di situ rasanya pengap, bener-bener pengap, baunya bau belerang sama bau wangur seperti bisa ular gitu ya. Situ saya langsung keluar. Udah keluar, di situ saya bangun. Di situ pas saya bangun, cuma di sini tuh di depan saya tuh ada pocong dua di situ tuh. Ada pocong dua. Itu pocong tuh di situ tuh di depan saya tuh, tadinya tiduran gitu pada bangun. Dia ngelihat. Dia mandangnya tuh seolah-olah dia tuh minta tolong gitu ya, seolah-olah. Dari yang satu dari dua yang tadi itu, yang satu wajah laki-laki, yang satu wajah perempuan. Saya tanya, kamu kok di sini mau ngapain di sini tuh? Ada apa maksudnya? Bukannya kamu lari atau gimana, kalau ada manusia kamu diam aja. Cuman dia ngeluarin air mata, si pocong itu ngeluarin air mata, si dua pocong tuh ngeluarin air mata. Mungkin karena saya nggak ngerti atau gimana ya, ngeluarin air mata. Jadi dia waktu begini tuh dia ngunjuk gitu tuh, mungkin minta dilepas atau gimana, nggak tahu ya. Dua-duanya begitu. Enggak, ini maksudnya apaan? Udah kamu sana aja, saya mau keluar. Saya udah bangun, ikat lagi si peti itu tuh yang barangnya udah saya masukin, tutup lagi, dibungkus lagi sama kain batik itu. Saya gendong lagi. Saya keluar tuh, yang si ya pocong dua tuh ikut. Dia nggak napak tanah. Jadi ya sekitar 30 sentian lah dari tanah tuh, sekitar 30 sentian dia loncat. Jadi bukannya loncat, yang namanya pocong itu jalannya rata, datar gitu, bukan ancur-ancuran begitu, bukan, datar begitu, melayang. Ngageleyeung tuh gitu. Jadi nggak ancur-ancuran begitu, enggak. Jadi geleyang gitu, ngikutin dua-duanya. Terus si pocong tadi tuh ngikutin. Saya keluar dari gua, terus saya ngarahin dari keluar dari gua tuh, saya tuh keluarnya tuh beloknya tuh ke arah kiri. Terus di situ tuh ada jalan setapak, mungkin orang-orang penduduk mungkin cari kayu atau cari rumput, mungkin nggak tahu ya. Di situ ada pohon besar di situ tuh. Ada pohon besar. Pas di situ saya ngelihat hitam panjang. Di dekat pohon. Di bawah pohon itu ada besar hitam, belum kelihatan bahwa itu binatang atau nggak kelihatan. Emang cuacanya tuh ya redup bulan gitu ya. Pas udah deket, jadi si yang tadi kelihatan dari jauh hitam tuh nengok keluar dari matanya tuh cahaya. Saya itu kaget, tapi penasaran, saya deketin, nggak taunya mau hitam, macam kuma gitu tuh ya. Macan kumbang saya deketin. Jadi si macan yang tadi itu udah ngelihat saya begitu tuh, dia langsung bangun. Bukannya nyamber, malah dia jalan ke atas. Dari belakang diikutin. Saya punya pikiran begini ya, nggak mungkin binatang buas nggak nyamber sama saya seperti manusia. Kalau binatang buas itu kan, kalau macan tuh binatang malam, kenapa nggak nyamber? Itu pikiran satu gini, kok nggak nyamber, nggak ganggu gimana, malah dia seolah-olah nuntun.
dia makin lama naik ke atas. Udah di atas tuh, dari perjalanan tadi itu saya tuh beloknya belok ke kanan. Udah belok ke kanan, yang tadi itu hilang, nggak ada. Nggak tahu hilangnya kemana saya nggak tahu. Sosok yang hitam tadi Yang hitam nggak tuh ada. hilang, jadi nggak ada tahu arahnya kemana, nggak tahu. Begitu saya belok, saya di situ tuh mikir nih makhluk apaan, apa makhluk siluman atau gimana. Tapi saya tadi pernah dengar dari bawah nanti bakal ada yang ngarahin. Di situ saya sadarnya tuh, oh mungkin ini yang ngarahin saya tuh. Udah di situ saya lagi merenung. Yang dari ke atas itu tadinya nggak ada jalan, nggak ada jalan setapak. Pas nengok ke depan ke atas itu ada jalan. Saya lanjutin perjalanan gitu ya. Lanjut perjalanan, terus di situ saya ngelihat semacam ya perempuan, rambutnya panjang. Jadi membelakangin di situ tuh, membelakangin. Saya jalan aja gitu tuh. Dikira saya itu tuh pohon pisang. Deketin, nggak taunya nengok. Si yang tadi dikira pohon pisang tuh nggak taunya Malik nengok. Itu ya namanya perempuan itu ya. Tariknya panjang, lidahnya panjang, itu yang namanya Tete itu ya. Digambarin ya sedengkul, mungkin dilihatnya tuh yang namanya Tete tuh. Dia nanya, mau kemana kamu malam-malam, udah pulang tidur, kamu berarti anak nakal ya, malam-malam kamu keluyuran kesini mau ngapain. Saya tanya, bukannya takut, bukannya apa, malah saya nanya, kalau Mbak ini di sini lagi apa di sini Mbak? Ini malam-malam Mbak ada di sini. Itu yang namanya disebut Mbak itu langsung teriak, langsung kabur tuh si itu tuh, kaburnya ke atas. Bahasanya tuh kotor, bahasanya tuh kotor. Saya kotor, langsung nggak tahu kemana. Di situ bukannya saya takut, saya malah senyum ketawa gitu. Ketawanya gimana? Itu bahasanya bahasa kotor, kayak bahasa manusia. Kalau yang setahu saya itu ya, yang namanya makhluk halus itu nggak punya bahasa kotor, nggak punya. Itu yang keluar itu dari logatnya logat bahasa manusia, bahasanya kotor. Apa doa mas? Itu lanjut perjalanan, semakin lama semakin ke atas. Ya dari situ tuh udah cuaca udah dingin gitu ya, cuaca udah dingin. Bau belerangnya udah mulai nyengat di situ tuh. Udah baunya bau belerang udah nggak kuat saya tuh. Saya mau lanjut ke atas tuh, dari situ tuh ada cahaya putih nyamperin. Mau kemana kamu? Sebesar apa cahayanya? Ya seperti wujud manusia lah gitu, cahayanya putih. Nyamperin, tapi dia juga ngegeleyeng ya. Geleyeng gitu, jalannya tuh nggak melangkah. Gitu ya jadi ngeloyor gitu, ngeloyor deketin. Dia nanya, mau kemana kamu? Mau ada apa maksudnya? Di sini kan bahaya, di sini kan udah mendekati gas beracun. Kamu maksudnya mau apa? Mau bunuh diri atau mau cari ilmu atau mau cari kekayaan? Di situ saya ya wajar lah, manusiawi merinding, wajar ya. Dari situ saya nanya, kalau kami ini siapa? Nanya lagi, kamu gimana sih? Enggak, kamu mau kemana? Enggak, saya enggak. Pokoknya mau main aja ya. Terus dia nanya, kalau yang dibawa kamu itu apa? Ya tadi waktu saya di gua ngimpinya bahwa ini pecut semeti gitu ya. Tapi kamu mau dipakai nggak waktu itu? Saya pakai, tapi dipakai sama satu dipakai. Tapi nggak nyampe nyalakain yang lain, nggak, cuma dipegang. Itu di dalam impian itu saya dibikin alat untuk penerangan jalan. Itu bagus, kamu berarti gak disalahgunakan ya. Mana sekarang ini? Terus saya si bayangan putih itu kayak berbentuk tangan gitu. Jadi si barang yang gendong sama saya itu hilang. Barang tadi tuh yang tadi dipakai peti itu tuh hilang. Udah dia begini, dia langsung perginya tuh ke atas. Dengan membawa kotak itu tuh dibawa ke atas. Udah hilang, langsung ada
semacam harimau. Itu ya itu udah cuaca udah dingin gitu, udah bau belerangnya udah bener-bener nyengat. Turun mah harimau, semacam harimau belang gitu, loreng belang turun. Tapi dia nanya, kamu tuh bener-bener anak bandel kamu tuh. Kamu udah bener-bener keterlaluan. Dia bilang begitu ya? Iya, kamu tuh bener-bener anak nakal, bandel kamu. Bukannya diem di rumah, mau kesini-sini mau ngapain? Kok kamu bisa ngomong? Udah jangan mau, sekarang kamu gini aja. Kamu pulang lagi, enggak, saya ditugaskan suruh ke sana ke atas. Jangan. Kamu kan tahu sendiri udah baunya udah beda. Sekarang udah belerangnya udah nyengat, cuacanya udah dingin begini, kamu udah pulang aja pulang. Terus itu tuh satu di situ ya perang batin di situ tuh perang batin. Pulang atau terus lanjut di situ perang batin. Dari situ tuh ada samar-samar kedengaran suara azan dari atas tuh. Dari atas kedengaran suara azan dari waktu di atas tuh yang namanya kampung tuh kelihatan. Jadi suara azan itu samar-samar, kadang-kadang ada, kadang-kadang putus. Seolah-olah kayak suara terbawa angin ya? Iya, udah itu jadi si makhluk yang loreng itu tuh pas denger adzan tuh lari ke atas. Saya lanjut turun. Lagi turun tuh di bawah saya ketemu sama kakek-kakek. Di bawah? Belum nyampe ke bawah. Jadi dia dari waktu habis dari tadi dari Macan itu tuh saya turun. Turun di agak dataran dikit gitu, ada dataran. Landai lah. Landai, di situ ada kakek-kakek lagi wirid pakai pakaiannya tuh serba putih. Serba putih ya, pakaian seperti kiai lah gitu. Dia lagi wirid. Satu salam. Salam, assalamualaikum. Dia nyaut, waalaikumsalam, silahkan duduk kamu sini di sebelah. Iya mbah, kamu udah wudu belum? Belum lah. Ya udah wudu dulu, sekali mau sholat subuh di sini bareng. Oh iya mbah, saya sholat itu satu wudu, abdas di situ. Saya udah abdas, disuruh qomat, udah qomat tuh si sepuh itu tuh tadi geser ke depan. Itu sajadahnya tuh gambarnya tuh gambar Ka'bah, sajadahnya tuh. Kelihatannya tuh terbuat tuh dari seperti anyaman dari bambu tuh. Anyaman tapi gambarnya gambar Ka'bah. Dia geser ke depan, saya dari di belakang jadi makmum sholat. Udah sholat subuh, dia balik, dia ngasih nasihat, ngasih saran kayak gimana antara benar dengan salahnya kehidupan. Kalau salah akhirnya celaka, kalau baik akhirnya bagus hasilnya. Pas sudah sekarang kamu kan ini udah agak siangan, kamu turun pulang sana. Dari sini lurus, kamu jangan nengok ke belakang ya. Kok begitu mbah? Emang ada masalah apa saya kalau lihat ke belakang lagi? Udah kamu jalan aja, jangan nengok lagi ke belakang. Ya udah saya manut. Terus satu sama mbah itu tuh saya sempat nanya nama tuh sempat, tapi dia nggak ngasih nama saya. Udah kamu sana aja turun. Setiap kamu nanti di daerah di bawah, tolong setiap ada orang yang minta apa aja kamu tolong, jangan kamu tolak. Bila perlu kalau ada orang yang minta nyawa kamu, kasih nyawa kamu. Kok mbah begitu, kok berat amat? Nyawa saya dipinta, saya harus kasih. Udah kasih aja. Kamu di sini cuma nggak punya apa-apa, ini punya Allah. Berarti kalau nyawa kamu dipinta sama orang itu, berarti orang itu walahu alam antara malaikat atau siapa itu nggak tahu nanti. Pokoknya sekarang kamu jalan aja sana. Tapi tolong ya jangan lihat ke belakang. Di situ saya ngegerutuh di situ tuh ya. Ada setiap orang kayak begini, nyuruh gak boleh ngeliat ke belakang atau apa. Ya saya ikutan sambil ngegerutuh tuh. Turun, udah dari ujung jalan ya sekitar dataran rendah lah. Belum begitu dataran rendah, belum, masih kalau kata orang Sunda sih pasir gitu ya, pasir. Udah nyampe ke situ ke ujung gunung,
Satu melanggar peraturan, nengok ke belakang, nggak ada jalan. Nggak ada jalan situ tuh. Jadi begitu melihat ke belakang sebenarnya nggak ada jalan. jalan setapak. Nggak ada jalan. Yang Boro. tadi dilewatin tuh nggak Itu ada. tapi jalan bagus tadinya. Bagus aja jalan tuh. Bagus udah nyampe ke itu, saya nengok ke belakang, melanggar perintah yang dari tadi itu. Jadi itu di situ hutan lebat. Tuh di waktu itu saya tuh situ ada air ngalir tuh. Itu tuh air tuh anget. Air tuh wah. Nih kayaknya kalau ini kan dingin begini nih, kalau mandi kayaknya enak di kayak mandi itu. Terus saya cuci kaki, rasanya enak bener anget. Terus tadinya saya mau cuci muka, rasa nih kayaknya saya manfaatin aja, saya mau mandi ya. Bener satu ya. Pikiran saya ya namanya di hutan nggak ada orang gitu ya. Saya biasa buka pakaian gitu, buka pakaian. Ya bisa dibilang monyet lah waktu mandi tuh, telanjang bulat. Mandi biasa gosok-gosok ini pakai alang-alang saya gosok mandi. Emang si airnya itu agak bau belerang, saya mandi. Udah mandi tuh saya pakai pakaian lagi. Udah beres saya pakai baju. Orang pada lewat mau cari kayu sama rumput. Tapi ya orang itu nggak nanya, nggak apa, ya acuh pada lewat. Mereka nggak ngelihat kondisi. Wallahualam. Waktu di baju gitu, orang yang lewat tuh yang pagi-pagi lewat yang mau cari rumput atau cari kayu, nggak tahu. Itu acuh. Tapi ngelihat sih ngelihat. Lihat tapi nggak nyapa enggak. Cuman ada orang yang satu senyum, ya orang yang satu itu tuh senyum. Tapi nggak nyapa tuh. Tuh orang udah banyak, terus yang nenek nyapa, "Dek, kamu dari mana? Pagi-pagi udah nyampe di sini. Emang kamu habis dari mana? Dari gua itu." "Iya, Nek, saya habis dari gua itu." "Dapat apa dari situ?" Enggak dapat apa-apa. Kan di situ tuh banyak yang orang dari mana-mana. Di situ tuh banyak betapa pengennya cari ilmu ya seperti ilmu pelet, ilmu santet atau ilmu apa, di situ banyak. Jadi orang-orang yang tapa di situ semuanya juga orang-orang tukang santet. Pokoknya kalau ada orang tapa di situ, itu pasti orang santet. Kok bisa begitu? Iya, itu di sini tuh terkenal dengan Gua Malampir. Gua malah tuh pas mendengar Gua Malampir tuh saya merinding. Emang udah tahu bahwa saya udah ketemu sama nenek bawa tongkat. Di sininya tuh kepalanya tuh kepala tengkorak. Di tongkatnya. Di tongkatnya tuh kepala tengkorak. Itu masalah. Dalam pikiran saya berarti tadi malam Mak Lampir berarti di situ tuh. Ya udah kamu kalau gitu sih, ya udah kamu pulang aja. Si nenek yang tadi yang terakhir tuh sama satu ngasih tiwul tuh, dikasih kelapa. Nih buat kamu nyarap, kalau kamu lapar nih makan. Nih airnya. Iya Mbok, makasih Mbok, udah makan. Itu yang namanya kelihatannya tuh hitung kayak apa ya, kayak tai kambing tuh, tai kerbau ya. Tai kerbau. Itu mungkin karena pengaruh lapar atau gimana, itu kayaknya enak tuh. Dimakan juga sama kita. Dimakan, iya. Dimakan itu. Mungkin karena lapar kali ya, semalaman begadang. Itu si tiwul itu saya makan tuh. Dipakai kelapa tuh, aduh nikmat banget. Malah berpikir kalau ada kopi enak nih ya, kalau pakai kopi gitu. Udah habis, saya lanjut perjalanan makin ke bawah, terus lewat pesawahan. Itu yang namanya di pesawahan itu ya padinya udah agak menguning, mungkin ya nggak lama lagi bakal panen itu ya. Saya jalan di galengan, terus ada orang yang bawa cangkul lari-lari. Mas tunggu mas. Saya nengok ke belakang. Pak, manggil siapa? "Ya kamu mas ini mas, kesini." Satu berhenti di galengan tuh, dia datang.
Si orang itu tuh ngomong, "Mas, tolong saya ya Mas ya, tolong. Anak saya lagi sakit. Saya ngimpi ketemu kayak si Mas begini, waktu dalam impian tuh tampangnya tampang si Mas begini. Ini anak saya sakit Mas. Saya tolong Mas, saya tolong. Pak, saya tuh nggak bisa apa-apa Pak. Saya tuh nggak punya ilmu, nggak punya jampe, nggak punya apa Pak. Udah tolong Mas, tolong. Anak saya udah sakitnya lama, udah sakitnya. Pas saya minta sama Allah, wiridnya, zikirnya, hajatnya, tahajudnya, segala macam minta sama Allah. Pas satu dalam impian tuh ketemu sama si Mas. Ya begini nih gambarnya Mas, kayak begini. Makanya saya dari kerjauan lihat si Mas samar-samar, saya lari aja, saya ngejar, makanya nyari. Di situ saya tolak tadinya. Saya ingat kalau ada apa-apa kamu jangan nolak, nyawa kamu juga harus dikasih orang. Di situ saya mulai sadar, ya udah insya Allah ini tapi bukan saya, tapi Allah. Karena Allah, ya udah Mas jangan ini, pokoknya Mas harus ikut ke rumah saya. Itu saya jalan lewat galang ya seginilah, galang untuk jalan. Itu orang ya kalau bahasa Sunda masa saduk gitu ya, omat-omatan minta tolong. Itu yang namanya minta tolong, gak bosan-bosan. Dari persimpangan jalan udah lewat galangan yang tadi habis, ada orang lewat. Pak siapa itu Pak Ini keponakan saya yang dari sana baru datang nyari sampai ke sini untuk ketemu ini keponakan saya. Jadi saya senyum aja, orang nggak kenal ya dibilang keponakan. Ya, benar siapa ini siapa? Ya ini keponakan saya. Ini kakak saya, kan kamu tahu bertahun-tahun nggak pulang. Pas ini cerita waktu ditanya, ini namanya bapaknya ini, ibunya ini, itu saudara saya, itu kakak saya. Tuh. Oh begitu ya. Terus saya tuh dibawa ke rumahnya. Pas masuk ke rumahnya tuh rumah Jawa, model Jawa gitu, kayak adat Jawa. Udah gitu dia udah masuk duluan. Pas saya mau masuk ke pintu, itu yang namanya aura, emang bener-bener aura itu bener-bener tarik. Begitu saya mau masuk ke rumah itu namanya seperti ada sambaran dari dalam, sambaran saya sampai ngejengkang ke belakang, nggak ya jatuh sih, enggak, saya jatuh. Saya tuh mikir kok aneh nih orang tuh, maksudnya apa, dari jauh suruh ke sini, udah di sini kok saya diserang. Tuh kata si Mas tuh, udah masuk Mas, aduh masuk. Saya panggil Mas, sini dulu pada sana, sini dulu. Ada apa? Kamu ini gimana pikiran kamu tuh? Tadi nyuruh masuk, sekarang kok ngedorong-dorong saya? Enggak Mas, saya nggak dorong-dorong. Pas saya lihat ya secara saya gitu ya, secara saya di situ tuh ada makhluk. Ya makhluk semacam apa ya? Di rumah tuh ada makhluk yang gede itu ya. Ya makhluk tuh ya bulunya gitu, gitarnya, matanya belotot itu tuh nih. Di situ tuh dikira pikiran saya tuh ya mungkin orang itu tuh yang punya rumah gitu ya, pikiran saya tuh kira itu yang namanya nyerang itu. Wah, kalau dilihat mungkin kalau dipasang kamera kali ya, kayak di film itu. Wah, yang namanya isi rumah itu hancur semua, berantakan. Yang namanya kalau dia kan seperti rak-rak piring kan dari bambu itu ya, dari bambu ya, meja sampai hancur semua. Isi rumah nggak ada yang rata, semua hancur, pakai berantem sama satu. Malah yang punya rumahnya tuh teriak-teriak, bapaknya kenapa sih tuh bawa orang gila ke sini tuh sampai ngerusak barang-barang gitu. Ya si orang tadi tuh udah diam itu, mungkin ada ini ada itu, udah pokoknya kita keluar aja. Terus udah ya namanya di situ lama ya berantem gitulah, sampai lari ke atas, sampai kemana, muter satu di situ. Jadi kayak orang kesurupan, semacam orang kesurupan itu, yang namanya barang-barang itu hancur semua. Udah begitu tuh udah lama juga sih situ, sebentar.
Nggak taunya yang di dalam itu ada yang teriak kesakitan. Siang orang tuanya tuh mungkin khawatir karena anaknya teriak itu, begitu masuk si anaknya tuh itu muntah darah, si anaknya tuh, si anak perempuannya tuh muntah darah. Anak yang sakit tadi itu. Iya, yang sakit tadi waktu diceritain di sawah punya anak sakit tuh. Jadi si anak itu langsung muntah darah. Udah muntah darah itu si ibunya itu sampai gimana ya, gelisah gitu, sampai darahnya sampai dilap sampai gimana. Jadi si perempuan ibu itu tuh sama saya tuh nganggap itu orang gila, nganggapnya tuh masa begitu masuk saya di situ rame sendiri. Jadi kayak orang berantem gitu. Udah si makhluk itu udah kabur. Si anak itu, si perempuan yang sakit itu langsung teriak masuk. Pas saya juga ikut masuk, itu yang namanya kasur nggak pernah dijemur kali ya, itu yang namanya itu penuh dengan darah. Itu udah darah aja ya, udah darah gitu, udah kelihatan darah tuh. Sama si ibu itu tuh mau dilap, kata saya, "Bu, tolong jangan dilap-lap, Bu, jangan, biarin tuh." Emang kenapa? Ini kan darah ini kotor atau gimana? Jangan, Bu, ibu udah ini, anak ibu bawa keluar aja, ini nanti saya ngelap di mulutnya atau di baju, jangan diganti, jangan, biar saya itu yang namanya tadi muntah darah itu. Di situ tuh saya berdoa sama Allah, minta pertolongannya. Itu yang tadinya darah, kelihatannya secara fisik darah, itu sebenarnya bukan darah. Jadi airnya air hitam, baunya tuh bau bangke, tuh air tuh berubah jadi hitam. Terus jadi si anak yang perempuan tadi itu ya di sini tuh bukan darah, warna hitam juga bajunya. Terus saya ambil kain sama air, saya lap-lap. "Bu, maaf, Bu, ya bukannya saya nggak sopan, bukannya ini saya pakainya mau saya ganti, buka. Anggap aja ini kakaknya gitu aja, anggap kakaknya, atau ibu jangan punya pikiran jelek atau saya mau ngapain saya nggak ada dong. Ya udah sekarang gini aja Mas, terserah Mas mau gimana, penting anak saya pakaiannya ganti gitu. Tapi ibu sama ini jangan kemana-mana, tungguin." Terus ya si perempuan itu tuh ya saya buka bajunya ya. Jadi waktu buka itu tuh satu buang muka gitu, saya sampai buka udah dibersih, kata orang Sunda mah disepon gitu ya. Dilap pakai kain basah, dilap sampai bersih itu, udah dikasih baju. Udah gitu, udah nih Bu, benerin pakaiannya. Udah itu udah diberesan, udah nih, pakaiannya udah dibener, udah rapi lagi sama ibunya. Terus saya tanya sama si perempuan itu, "Mbak, sekarang Mbak perasaannya gimana?" "Oh Mas, badan saya sekarang enak, gak ada apa-apa. Waktu tadi saya boro-boro bisa berdiri atau gimana, saya nggak bisa. Badan tuh saya sekarang tadi tuh lemes. Jadi yang kelihatan tuh wajah orang itu aja. Jadi saya tuh selalu ngigonya nama itu terus." Tadinya gimana riwayatnya, jadi kok bisa begitu. Terus tuh ya yang bapaknya yang cerita, si bapaknya tuh ada laki-laki yang mau ada yang mau ditolak secara mentah-mentah. Ditolaknya tuh jadi mungkin bahasanya nggak gimana gitu, menyakitin orang lain, bercerita begitu. "Oh ini sih pantas kayak begini sih, berarti cinta ditolak dukun bertindak. Ini gimana Mas caranya begini?" Gitu, "gini aja ya, sekarang yang bener aja, sholatnya ngaji kayak gimana. Tapi ini minta maaf ya, saya ini barang semua udah hancur. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa, biarin." Udah gitu, terus saya tuh di situ berdoa lagi, si perempuan itu dikasih minum. Gak lama kemudian di belakang rumahnya tuh ada yang teriak-teriak. Dia seperti kesakitan. Wah, teriak-teriak histeris tuh orang itu tuh. Di belakang rumahnya yang tadi itu, anak yang sakit ini. Iya, teriak-teriak histeri kayak orang kesakitan. Jadi singkatnya anak itu udah sehat lagi, udah sehat, malah saya dikasih makan, kasih minum, malah saya dikasih bekal sama orang itu tuh, kasih amplop sama orang itu tuh. Udah saya pamitan.
Udah pamitan begitu. Jadi si yang tadi rumahnya hancur itu pada datang, tetangga itu pada datang. Seudahnya saya pergi tuh pada datang. Udah saya jalan itu ada yang ngejar sama saya tuh. Ngejar. Mas, mas, mas. Ada apa, Pak? Udah sekalian aja mampir ke rumah saya. Emang ada apa, Pak? Udah mampir aja. Saya ada keperluan sedikit. Emang ada apa? Udah, gak ada, nanti tahu sendiri. Saya tuh ya di situ tuh tanda tanya juga. Satu ikut aja tuh, saya tuh gobloknya satu ikut ya, ikutin dari belakang. Kan ada gimana ya, pageran di depan rumah, ada pageran, ada pintunya. Begitu orang itu membuka pintu, itu yang namanya kepelantangan, tonjokan yang ada saya mental. Samberan dari sekejap saya langsung saya mental ke belakang. Tahu berapa meter tuh saya sampai sesak napas di situ. Ada yang mukul. Ada yang mukul secara yang mukulnya nggak tahu siapa, nggak tahu. Pas saya bangun, pas saya ngelihat ada lagi kayak tangan begitu, saya ngeles di situ. Saya berantem di luar kayak orang gila, kayak orang kesurupan di situ. Wah, udah saya masuk. Udah masuk tuh ada bapak-bapak tuh udah tua. Perutnya buncit, perutnya tuh buncit. Pas waktu saya ngeliatin itu yang dari namanya perut itu keluar makhluknya tuh botak, bertaring ya, warna kulitnya tuh kuning, warna kulitnya ada 3 di situ tuh. Udah keluar tuh nyerang di situ tuh nyerang. Wah, itu saya rame lagi di situ tuh, rame sampai berantem. Pendek cerita, kalah, makhluk itu kalah. Si yang sakit, si bapak itu tuh udah sembuh, udah perutnya rata lagi, kempes lagi. Dia minta makan, terus saya tolak. Pak, tolong jangan dikasih makan nasi, bikin bubur aja atau ya langsung bikin masak. Dia ngobrol, udah bangun, malah bisa mandi. Udah mandi, terus datang manggil lagi. Mas, terima kasih mas, saya udah sehat lagi, udah perut saya udah nggak sakit lagi, sekarang udah kempes lagi perut saya. Ya kalau saya sih Pak sebenarnya nggak berbuat apa-apa, saya cuma diam kok, nggak apa-apa, saya nggak ngobatin atau enggak, saya cuma ya itu cuma di sini nggak bahasa apa gitu aja. Tapi mas saya kok sehat begini, mendadak begini, itu kan karena Allah. Itu yang kelihatan sama saya itu ya namanya makhluk, banyaknya ampun-ampunan. Saya kepercayaan sama Allah, minta syariatnya dari para sesepuh yang ada di Jawa, di Cirebon, di Bandung, di Garut, semua yang kelihatan sama saya itu sesepuh. Pasukan dari saya pada datang. Itu diserang semuanya, habis itu yang tadinya ramai di pabrik, di gudang itu ramai. Semua bubar semua itu.